Apa jadinya jika suami yang kau cintai justru bangun di ranjang ibumu sendiri? Satu malam mabuk, satu pintu yang salah, dan satu pelukan yang tak seharusnya menghancurkan segalanya. Inilah kisah tentang batas yang dilanggar, rahasia yang terbongkar, dan keluarga yang terpecah karena satu kesalahan tak terduga. Jangan salahkan takdir jika luka ini datang dari orang yang paling kau percaya. Malam itu, pintu itu, dan pengkhianatan yang tak termaafkan. Bersiaplah, ini bukan cerita cinta, ini cerita kehancuran. Malam itu, hujan rintik turun membasahi jalanan kota Bandung yang mulai sepi. Lampu-lampu jalan memantulkan bayangan gemerlap di aspal yang basah. Ilham, pria 30 tahun yang bekerja sebagai arsitek di sebuah firma besar, baru saja keluar dari sebuah lounge eksklusif di kawasan Dago. Penuh tawa dan sorakan, malam itu ia dan timnya merayakan keberhasilan proyek gedung pencakar langit yang akhirnya disetujui. Itu pencapaian besar, dan seperti biasa, selebrasi tak lepas dari gelas-gelas yang berisi alkohol mahal. Langkah Ilham terhuyung saat ia menyusuri trotoar untuk memesan taksi online. Udara dingin malam itu tak mampu menyadarkannya dari efek alkohol yang telah membius pikirannya. Dengan suara tertahan ia menyebut alamat rumahnya kepada sopir, lalu bersandar di kursi belakang, memejamkan mata, membiarkan dunia berputar di luar jendela mobil. Rumah Ilham terletak di kawasan Ciumbuleuit, sebuah rumah 2 lantai yang ia tempati bersama istrinya, Rani, dan mertua perempuannya, Bu Rika. Rani bekerja sebagai supervisor di sebuah bank swasta. Ia wanita yang lembut, penuh empati, namun belakangan ini sering merasa sendiri karena Ilham sering pulang larut malam. Sementara itu, Bu Rika, wanita berusia 46 tahun, adalah sosok ibu rumah tangga yang energik dan memesona. Penampilannya yang selalu rapi dan tubuhnya yang tetap terjaga membuatnya sering dikira kakak Rani oleh orang-orang sekitar. Sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu, Bu Rika tinggal bersama anak dan menantunya untuk mengisi hari-harinya yang sepi. Malam itu, rumah sudah sunyi ketika Ilham sampai. Ia membuka pintu dengan kunci cadangan yang selalu ia bawa. Lampu teras masih menyala, menyinari wajahnya yang lesu. Ia menutup pintu perlahan dan berjalan tertatih ke lantai 2. Dalam benaknya, hanya satu hal yang ingin ia lakukan, tidur. Namun langkah Ilham yang limbung membuatnya tersesat. Alih-alih masuk ke kamar bersama Rani, ia justru membuka pintu kamar lain yang berada di sebelah. Kamar yang biasanya tertutup rapat. Kamar Bu Rika. Udara dari AC langsung menyambutnya saat pintu terbuka. Kamar itu harum dengan aroma bunga melati yang menenangkan, berbeda dari aroma lavender yang biasa ada di kamarnya. Tapi Ilham yang masih setengah sadar tak memperhatikan itu. Ia mengira telah membuka pintu kamar yang benar. Dengan langkah lemah, ia masuk dan menutup pintu pelan. Dalam gelap, tubuhnya menuju ke ranjang besar yang ada di tengah kamar. Ia melepas jaket dan meletakkannya di kursi. Dengan satu gerakan, ia jatuh ke kasur, menarik selimut, dan menyusup ke dalamnya. Di ranjang itu, Bu Rika sedang tertidur lelap. Ia telah minum teh hangat dan membaca buku sebelum memejamkan mata. Dalam tidurnya yang dalam, ia tak menyadari ada sosok lain yang masuk dan ikut berbaring di sampingnya. Ketika Ilham memeluk tubuh hangat di sebelahnya, ia mengira itu suaminya yang datang dalam mimpi. Sebuah ilusi masa lalu yang sesaat membuatnya merasa aman. Ilham dalam kabut kesadarannya memeluk lebih erat tubuh yang ia kira adalah Rani. Ia mencium rambut Bu Rika yang harum, mengira itu aroma istrinya. Nafasnya berat namun damai. Ia merasa nyaman,
terlalu nyaman untuk menyadari kesalahan fatal yang sedang terjadi, dan malam pun terus bergulir, tanpa satu pun dari mereka sadar bahwa keesokan pagi akan membuka babak kelam yang mengubah segalanya. Pagi menjelang di Bandung dengan awan kelabu menggantung rendah. Udara dingin merambat masuk melalui celah-celah jendela. Burung-burung berkicau ringan di kejauhan. Seolah tak tahu bahwa hari itu akan menjadi saksi sebuah kehancuran. Ilham masih tertidur pulas, wajahnya tenggelam di bantal, tubuhnya menempel erat pada sosok wanita di sebelahnya. Hembusan napas hangatnya jatuh ke tengkuk Bu Rika, yang mulai menggeliat perlahan dalam tidurnya. Selimut turun sedikit dari bahunya yang terbuka, memperlihatkan kulit halus yang sudah mulai merasakan hangat tubuh lain yang terlalu dekat. Awalnya Bu Rika mengira itu masih mimpi. Ia merasa ada yang memeluknya dari belakang, hangat, tapi asing. Ia mengira itu mungkin bayangan masa lalu, sebuah mimpi tentang suaminya yang telah tiada. Tapi kemudian, napas itu terasa terlalu berat, sentuhan itu terlalu nyata. Dan perlahan, pikirannya mulai sadar, matanya terbuka, sedikit demi sedikit. Ia melihat sekeliling, kamarnya, tapi kehangatan di belakangnya terlalu nyata. Kepalanya menoleh sedikit, dan saat pandangannya menangkap wajah Ilham yang masih tertidur, jantungnya seperti berhenti berdetak. Ya Tuhan, desisnya nyaris tanpa suara. Tangannya gemetar, seluruh tubuhnya mematung. Ia menahan napas, tak percaya pada apa yang baru saja ia sadari. Itu bukan suaminya, itu menantunya sendiri, Ilham. Suami dari anaknya, suami dari Rani. Bu Rika langsung menggenggam selimut lebih erat, mencoba menarik tubuhnya menjauh. Tapi pergerakannya justru membuat Ilham menggumam dan memeluknya lebih erat. Rani, gumam Ilham dalam tidur, dengan suara berat dan serak. Bu Rika nyaris menangis saat mendengar nama itu keluar dari mulut Ilham. Ini mimpi buruk. Ini tidak seharusnya terjadi. Ia menutup mulutnya, menahan suara jeritan yang hampir meledak dari tenggorokannya. Namun ia tahu, ia tak bisa diam lebih lama. Ia harus segera menghentikan ini. Harus. Dengan keberanian yang terkumpul dalam detik-detik penuh syok, ia mendorong Ilham keras hingga tubuh pria itu terlempar ke sisi lain ranjang. Ilham tersentak bangun. Matanya terbuka lebar. Kepalanya terasa berat, namun penglihatannya kini perlahan jelas. Dan saat ia melihat sekeliling, langit-langit kamar yang berbeda, aroma kamar yang asing, dan wajah panik Bu Rika yang menatapnya dengan mata terbelalak, kesadaran itu menghantamnya seperti petir. Kok bisa? Gumam Ilham. Wajahnya langsung pucat pasi. Bu Rika tak berkata sepatah kata pun. Ia menarik selimut ke dada, mencoba menutupi dirinya. Napasnya memburu, matanya berkaca-kaca. Ilham langsung berdiri, namun tubuhnya limbung. Ia menahan kepalanya yang berdenyut. Mabuk semalam masih menyisakan pening, tapi kini rasa itu ditelan oleh kepanikan dan rasa bersalah yang membuncah. Saya pikir ini kamar. Ilham tak mampu menyelesaikan kalimatnya. Seketika suara pintu rumah terbuka di lantai bawah. Suara langkah kaki menyusul masuk. Itu Rani. Ia baru kembali dari pasar pagi membeli bahan sarapan. Pintu depan belum terkunci. Ia sempat heran karena biasanya Bu Rika sudah bangun dan sedang menyiapkan teh di dapur. Tapi pagi ini terasa aneh, sepi, dingin. Sesuatu terasa salah. Rani menaiki tangga perlahan sambil membawa tas belanjaan. Saat ia melangkah ke lorong, matanya menatap pintu kamar ibunya yang sedikit terbuka. Alisnya mengerut. "Ibu, sudah bangun?" Sapanya ringan. Namun yang menjawab bukan suara ibunya, melainkan suara berat dan gugup milik suaminya dari balik pintu kamar Bu Rika. "Rani, tunggu!" Terlambat. Pintu itu sudah terbuka lebar.
Rani berdiri di ambang pintu, matanya membelalak. Tas belanja jatuh ke lantai, buah-buahan bergulir di lantai kayu. Nafasnya tercekat. Di depannya, ia melihat Ilham yang berdiri kikuk, kemejanya setengah terpakai, rambut acak-acakan, wajah panik. Di belakangnya, ibunya duduk di atas ranjang, berselimut, wajah pucat dan mata merah. Dunia Rani runtuh seketika. "Kalian?" Suaranya bergetar. "Apa yang kalian lakukan?" Bu Rika menunduk dalam-dalam. Air mata mulai jatuh di pipinya. Ilham tak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya terasa seperti batu. Lidahnya keluh. Otaknya lumpuh. Pagi itu, sebuah keluarga hancur. Dan semua bermula dari satu malam, satu langkah salah, satu pintu yang terbuka. Suasana pagi yang seharusnya tenang di rumah itu berubah menjadi medan kehancuran. Rani berdiri mematung di depan pintu kamar ibunya. Tubuhnya gemetar, bibirnya tak mampu mengeluarkan kata lain. Air matanya mengalir, bukan hanya karena pengkhianatan suaminya, tapi juga karena luka yang ditorehkan oleh ibu yang selama ini ia cintai dan percaya sepenuh hati. Aku gak ngerti. Kenapa ini bisa terjadi?" Suara Rani serak, pelan, namun setiap katanya seperti anak panah yang menancap dalam. Ilham hanya bisa menunduk, wajahnya basah oleh keringat dingin. Tubuhnya masih setengah terbuka, sisa mabuknya benar-benar hilang digantikan rasa takut, malu, dan penyesalan yang membakar dari dalam. "Ran, aku gak tahu. Aku mabuk. Aku pikir itu kamar kita. Aku pikir itu kamu." Ilham mencoba menjelaskan dengan suara putus asa. Namun penjelasan itu hanya membuat hati Rani terasa lebih hancur. "Kamu pikir aku bisa nerima alasan kayak gitu?" Teriaknya, kali ini suaranya pecah, membelah udara di lorong rumah yang sunyi. Rani melangkah mundur, tangannya gemetar, ia nyaris tak bisa berdiri tegak. Ia bersandar ke dinding, mencoba mengatur napasnya yang mulai tak beraturan. Bu Rika mencoba bangkit dari ranjang. Tubuhnya berselimut, wajahnya kacau, dan penuh luka batin. "Rani, ini semua salah. Ibu juga gak tahu. Ibu tidur, ibu gak sadar. Jangan." Rani mengangkat tangan, matanya kini tajam menatap ibunya sendiri. "Jangan katakan apapun. Aku gak mau dengar. Aku gak percaya lagi." Tangisnya pecah. Di lantai bawah, suara langkah kaki terdengar tergesa-gesa. Pak Wira, ayah Rani yang baru saja pulang dari dinas luar kota, langsung naik tangga ketika mendengar keributan. Ia menatap bingung ke arah anak dan istrinya. "Ada apa ini? Kenapa semua teriak-teriak?" Tanyanya tajam. Namun yang ia lihat berikutnya membuat darahnya seketika naik ke kepala. Istrinya masih di atas ranjang. Ilham, menantunya, berdiri tak tentu arah di dalam kamar. Dan Rani, putri kesayangannya, menangis di ambang pintu. "Ilham," suara Pak Wira berubah. "Apa yang kau lakukan di kamar istriku?" Ilham kaku, tak bisa menjawab. Napasnya pendek-pendek. Matanya memohon pengampunan, tapi lidahnya beku. Pak Wira melangkah maju. Sekali, dua kali. Hingga kini, berdiri tepat di depan Ilham. Suasana mencekam. Tiba-tiba, plak, tamparan keras mendarat di pipi Ilham, membuatnya terdorong ke belakang dan hampir jatuh. "Binatang," teriak Pak Wira. "Kau kuanggap anak, kau tinggal di rumahku, tapi yang kau lakukan malah merusak semuanya." "Pak, saya salah. Saya betul-betul gak sadar. Saya mabuk. Saya kira nih." "Buk." Kali ini bukan tamparan. Tinju Pak Wira mendarat tepat di rahang Ilham, membuat pria itu jatuh tersungkur ke lantai. Darah merembes dari sudut bibirnya. Ia tak melawan, tak berani. Rani menjerit dan segera menarik ayahnya, memohon agar berhenti. "Ayah, cukup. Jangan tambah sakit ini jadi lebih besar dari yang sudah ada."
Pak Wira berdiri terengah, matanya merah, tangannya masih mengepal. Bu Rika tak sanggup berkata-kata. Ia hanya menangis dalam diam. Tubuhnya masih bergetar hebat. Ia ingin menjelaskan, ingin menjerit bahwa ini bukan salahnya, bahwa semua ini adalah kecelakaan tragis. Tapi di hadapan suami dan putrinya, tak ada kata yang bisa mengubah kenyataan pahit yang telah terjadi. Keluar, suara Rani akhirnya terdengar lagi. Pelan namun penuh keputusan. Ilham, keluar dari rumah ini. Sekarang juga. Ilham tak bergerak. Keluar. Kali ini ia berteriak. Dengan tertatih, Ilham berdiri. Ia menatap wajah istrinya untuk terakhir kali. Wajah yang dulu penuh cinta, kini berubah menjadi campuran kebencian dan kekecewaan yang tak tertanggungkan. Tanpa berkata apa-apa, ia berjalan melewati Rani, menuruni tangga dengan langkah berat, lalu membuka pintu depan dan menghilang ke dalam pagi yang semakin kelabu. Rumah itu kini sunyi, tapi bukan karena damai. Sunyi karena luka yang terlalu dalam telah terbuka, karena kepercayaan telah dihancurkan, dan karena tak ada lagi yang bisa dikatakan. Rani berjalan perlahan ke kamar, lalu mengunci pintunya dari dalam. Ia duduk di pojok ranjang, menangis sendirian. Di seberang lorong, Bu Rika memeluk dirinya sendiri, bergetar, tenggelam dalam rasa bersalah yang membunuh perlahan-lahan. Dan Pak Wira berdiri di lorong gelap, menatap kosong keluar jendela, mencoba memahami bagaimana keluarga yang ia bangun selama puluhan tahun bisa hancur hanya dalam satu malam. 3 minggu telah berlalu sejak pagi penuh kehancuran itu, tapi waktu tidak benar-benar menyembuhkan luka. Ia hanya membiarkan darah mengering, sementara rasa sakit terus membara di dalam. Rani memilih untuk tinggal sementara di apartemen temannya di kawasan Pasteur. Ia belum sanggup kembali ke rumah masa kecilnya, tempat yang kini terasa seperti medan perang, penuh kenangan dan trauma. Ia cuti dari pekerjaannya di bank. Tubuhnya sehat, tapi jiwanya koyak. Setiap malam, ia terjaga hingga larut, memandangi langit malam Bandung dari balkon, bertanya-tanya di dalam hati, kenapa ini harus terjadi padaku? Ilham menghilang sejak hari ia diusir. Beberapa rekannya di kantor bilang ia sempat menginap di hotel murah, lalu pindah ke rumah kontrakan kecil di Cimahi. Ia diskors dari firma arsitek tempatnya bekerja. Skandal itu, meski hanya diketahui keluarga, cukup membuat semangatnya runtuh. Ia seperti hantu, berjalan tanpa arah. Kadang ia menulis pesan panjang untuk Rani, lalu menghapusnya sebelum dikirim. Apapun yang ingin ia katakan, rasanya tidak akan pernah cukup. Sementara itu, rumah besar di Cium Bulewit berubah sunyi. Pak Wira lebih banyak menghabiskan waktunya di luar kota, mengambil proyek tambahan sekadar menghindari rumah. Ketika di rumah, ia tak pernah bicara banyak dengan Bu Rika. Ia masih tinggal di kamar tamu, meninggalkan kamar utama yang kosong. Tak ada kata-kata kasar, tapi diamnya lebih menyakitkan. Bu Rika, setiap hari ia bangun pagi seperti biasa, menyapu halaman, menyeduh teh, membersihkan dapur, tapi semua itu dilakukan dalam senyap. Tak ada lagi tawa di wajahnya, tak ada lagi semangat. Di mata tetangga, ia masih terlihat anggun dan rapi. Tapi di dalam, ia tahu, dirinya telah menjadi bayangan dari masa lalu, yang dulu ia banggakan. Suatu hari, saat hujan deras mengguyur kota, Rani menerima pesan dari ayahnya. Ibu ingin bertemu, hanya kalian berdua, kalau kamu siap. Pesan itu terbaca jam 11 pagi. Rani menatap layar ponselnya cukup lama, sebelum akhirnya menulis balasan. Besok, siang. Keesokan harinya, langit masih mendung. Rani mengenakan sweater abu-abu dan celana panjang hitam. Ia datang ke rumah itu dengan langkah berat. Setiap sudut halaman
membawa ingatan tentang masa kecilnya, tentang ibunya yang mengajari ia menanam bunga, tentang sore-sore membuat kue bersama, tentang canda di meja makan. Kini semuanya seolah dikubur oleh satu malam kelam. Bu Rika menunggu di ruang tamu. Ia mengenakan kebaya sederhana, duduk dengan tangan bersedekap di pangkuan. Wajahnya tegang. Ketika Rani masuk, ia berdiri pelan, bibirnya bergetar, namun tak ada kata yang keluar. "Silakan duduk, Bu. Aku cuma mau dengar," ucap Rani dengan suara datar. Bu Rika menelan ludah, matanya mulai basah. "Rani, Ibu gak punya pembelaan. Ibu salah. Bahkan kalau itu tanpa sengaja. Bahkan kalau Ibu gak tahu. Ibu salah." Rani diam. "Ibu gak akan minta kamu untuk memaafkan sekarang. Mungkin tidak pernah. Tapi Ibu ingin kamu tahu bahwa Ibu tidak berhenti menyesal setiap detiknya." Tangis akhirnya pecah. Ibu bukan korban. Ibu juga bukan pelaku. Tapi Ibu adalah ibu yang gagal menjaga batas, gagal menjaga rumah ini. Dan Ibu rela, kalau kamu mau benci Ibu seumur hidupmu. Rani masih diam. Tapi kini, matanya juga berkaca-kaca. "Kenapa kamu gak bilang dari dulu kalau kamu ngerasa ada yang aneh?" tanya Rani pelan. "Kenapa kamu gak berhenti saat kamu tahu itu bukan ayah?" Bu Rika menutup wajahnya dengan tangan. "Karena aku terlalu lama hidup sendiri, terlalu lama sendirian, terlalu lama memendam kerinduan, terlalu lama berharap sesuatu yang tak akan pernah kembali. Dan saat kehangatan itu datang, meski samar, tubuh ini lupa. Nak, hati ini lengah." Rani menangis, tapi bukan karena iba, tapi karena pilu. Karena kalimat-kalimat itu tak membuat semuanya kembali utuh, tak membuat luka menghilang, tapi juga tak cukup untuk membenci seumur hidup. "Bu, aku kehilangan 2 orang dalam 1 hari, suami dan ibuku." Suaranya pecah, dan aku gak tahu apa aku bisa dapatkan kembali salah satunya. Bu Rika bangkit perlahan, mengambil sebuah kotak kecil dari meja. Ia menyerahkannya pada Rani. "Kalau suatu saat kamu mau membuka lembaran baru, bukan untuk memaafkan, tapi untuk bisa hidup lagi. Ini milikmu. Kamu berhak atas itu." Rani menerima kotak itu tanpa berkata apa-apa. Ia berdiri, menatap ibunya, lalu melangkah pergi. Tak ada pelukan, tak ada kata maaf, tapi di lorong yang sunyi itu, setidaknya ada pengakuan. Ada luka yang dibiarkan terbuka. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk menjadi bagian dari sejarah mereka. Dan hidup, meski hancur, harus terus berjalan. Cerita ini bukan tentang cinta yang gagal, bukan pula tentang pengkhianatan semata. Ini adalah kisah tentang batas yang dilanggar, kepercayaan yang dihancurkan, dan bagaimana satu malam bisa mengubah segalanya. Tapi dari semua itu, tersisa satu pertanyaan yang menggantung di udara.